Baru saja berjalan beberapa meter, ada lagi suara dari arah belakang. "Mas, aku iki arep tuku bakso, madeg kok." Nah, akhirnya bapak-bapak itu menoleh, dan dari kejauhan, tepat di pinggir jalan di samping di mana almarhum si Bajing ini dibakar, berdiri sosok laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jalan Hidup AR5 bersama saya Are. Kelanjutan kisah tentang si Bajing, seorang preman kampung yang tewas dibakar massa pada video sebelumnya. Jadi Hanif yang merupakan saksi mata pada waktu itu, dan dia juga mengalami sebuah hal mistis karena sempat diganggu oleh arwah dari si Bajing ini. Kemudian dia melanjutkan ceritanya. Jadi tempat di mana si Bajing ini dibakar itu berada di sebuah lahan kosong. Nah, lahan kosong ini berada di pinggir jalan, tapi tempat itu di kanan kirinya itu tidak ada rumah. Jadi jarak rumah terdekat itu sekitar 50 meter. Nah, memang di kampung si Hanif ini termasuk jarang penduduknya pada tahun 2001 yang lalu. Nah, setelah kejadian itu, karena ada beberapa kali kejadian yang menurut warga sekitar ini mengganggu ketentraman mereka, seperti salah seorang warga yang sering mendengar suara teriakan setelah beberapa hari kematian si Bajing ini. Dan Mbak Asih, beliau yang punya warung atau toko kecil yang merupakan tempat pertama kejadian di mana Bajing ini dikeroyok atau dihakimi massa waktu itu. Beliau yang sempat mengungsi ke rumah kerabatnya, yang kemudian setelah menurut beliau ini situasi sudah mulai tenang, beliau ini sempat kembali ke rumahnya, walaupun adiknya si Bakri yang pertama kali menghajar Bajing itu, dia ini dipenjara. Nah, Mbak Asih pun bercerita pada suatu malam, waktu itu memang sengaja tokonya ini tidak buka sampai malam karena ada kesan trauma tentang kejadian waktu itu. Nah, jadi sekitar habis maghrib tokonya ini sudah ditutup. Kemudian Mbak Asih bersama anaknya ini berada di dalam rumah. Nah, pada waktu itu baru sekitar jam 8 malam. Pintu toko yang ada di depan rumahnya Mbak Asih ini ada yang mengetuk. Nah, Mbak Asih waktu itu langsung bertanya, "Siapa ya? Mau beli apa?" Karena kebiasaan kalau ada tetangganya memerlukan sesuatu atau mau berbelanja sesuatu, mereka selalu mengetuk kemudian menyebutkan namanya. Nah, waktu itu Mbak Asih ini bertanya sampai mengulang beberapa kali, tapi tidak ada jawaban yang di luar itu siapa. Nah, kemudian beliau ini membukakan pintu, tapi ketika pintu dibuka, di luar ini tidak ada siapa-siapa. Nah, ketika Mbak Asih menutup pintu kemudian berbalik mau masuk ke dalam rumah lagi, pintunya ini kembali diketuk. Nah, ketika Mbak Asih ini mau membuka, tiba-tiba dari luar rumah ini terdengar suara seorang laki-laki tertawa. Nah, Mbak Asih waktu itu langsung merasa tidak enak karena dia ini seperti mengenal suara itu. Jadi suaranya si Bajing ini masih terngiang-ngiang di telinga Mbak Asih. Dan semenjak itu Mbak Asih ini selalu meminta tetangganya untuk kalau malam, kalau ada apa-apa, karena dia merasa takut masih ada gangguan tersebut, dia meminta tolong agar kalau dibangunkan ini dengan teriakan Mbak Asih atau dipanggil, dia ini langsung bangun untuk menengok Mbak Asih. Dan memang setelah kejadian pintu itu diketok, beberapa malam kemudian tokonya Mbak Asih ini seperti diteror dengan ketukan yang sama. Dan Mbak Asih ini sudah
benar-benar tidak berani untuk membukakan pintu kalau orang itu tidak menyebutkan namanya. Berbeda lagi dengan cerita salah seorang warga. Menurut si Hanif, tetangga desanya ini ada seorang bapak-bapak. Jadi beliau ini berprofesi sebagai penjual bakso keliling lah. Dan pada waktu itu ketika beliau ini berkeliling tidak menggunakan sepeda motor, tapi baksonya ini dipikul. Nah, beliau ini berjualan mulai jam 4 sore sampai malam. Dan pada suatu hari, karena memang rutenya itu selalu melewati kampungnya si Hanif, beliau ini bercerita, beliau yang sedari sore ini dagangannya ini kurang laku, jadi bermaksud untuk jualan sampai malam. Dan waktu itu si bapak-bapak penjual bakso ini, beliau lewat di jalanan yang di sana itu tempat bekas membakar si almarhum bajing ini. Walaupun kejadiannya itu sudah beberapa bulan. Jadi pedagang bakso ini bercerita, waktu itu ketika melewati tempat yang sepi itu, sebenarnya beliau ada sedikit perasaan takut. Tapi memang satu-satunya jalan rute jualannya itu harus melewati tempat itu. Dan beberapa hari sebelumnya beliau memang juga lewat tempat itu. Tapi karena mungkin waktu itu sudah agak terlalu malam, hampir jam 10-an lah, beliau lewat tempat itu kemudian melirik ke arah bekas di mana bajing itu dibakar. Walaupun beliau ini tidak tahu ketika kejadian tersebut karena rumahnya itu di desa seberang. Nah, setelah melewati tempat itu, tiba-tiba ada seseorang yang memanggil dari arah belakang, "Mas, bakso. Mas, aku tuku bakso nih." Nah, suara itu berasal dari seorang laki-laki. Nah, otomatis bapak-bapak itu langsung berhenti. Dia menaruh rombongnya dan kemudian menoleh ke arah belakang. Dia ini sadar kalau di sekeliling itu tidak ada rumah. Rumah terakhir sudah dia lewati cukup jauh. Jadi kalaupun orangnya berteriak, pasti tidak akan sejelas itu. Nah, akhirnya karena tidak menemukan orang di tempat itu, beliau ini kembali mengangkat, memikul rombong baksonya itu. Nah, baru saja berjalan beberapa meter, ada lagi suara dari arah belakang, "Mas, aku iki arep tuku bakso, madeg kok." Nah, akhirnya bapak-bapak itu menoleh dan dari kejauhan, tepat di pinggir jalan di samping di mana almarhum si bajing ini dibakar, berdiri sosok laki-laki. Dan laki-laki itu terus memandang ke arah tukang bakso ini. Nah, tapi karena beliau ini merasa takut, akhirnya beliau ini terus berlari. Dan pada waktu itu ketika beliau berlari sambil memikul rombong baksonya ini, suara tadi teriakan itu berubah menjadi suara tertawa, seolah-olah menertawakan bapak-bapak itu tadi. Dan menurut cerita Hanif, setelah kejadian itu, bapak penjual bakso ini tidak pernah sekalipun lewat di jalanan itu kalau malam hari. Beliau memilih berjualan ke kampung-kampung lain. Dan cerita seperti gangguan sosok arwah si bajing ini yang dianggap oleh warga sekitar menjadi arwah penasaran. Akhirnya beberapa warga ini sepakat untuk melakukan selamatan dan doa bersama di tempat itu. Jadi mereka membawa beberapa tumpeng, dilakukan di sore hari, dan warga ini ngumpul termasuk mengundang Pak Lurah waktu itu. Di sana diadakan doa bersama untuk mendoakan almarhum bajing ini supaya tenang di alam sana dan diampuni dosa-dosanya. Dan setelah itu memang tidak ada lagi teror atau gangguan-gangguan seperti itu. Tapi tentang tempat di mana kejadian dibakarnya si almarhum bajing ini menjadi anggapan masyarakat sekitar itu sudah menjadi tempat angker. Seseorang pun bercerita,
Namanya ini Pak Slamet. Bahkan beliau ini bercerita langsung ketika bertamu di rumah Bahran atau kakek dari si Hanif ini. Dan waktu itu Hanif ini mendengar langsung cerita tersebut. Jadi Pak Slamet ini beliau berprofesi sebagai petani sekaligus berprofesi sebagai Jogotirto, atau di kampung ini beliau mengatur tentang pengairan sawah apalagi kalau musim kemarau. Jadi beliau ini yang bertanggung jawab untuk membagi pengairan dan alur air ketika dibagi ke beberapa sawah milik warga yang ada di kampung tersebut. Nah, kalau musim kemarau panjang, jadi siang hari aliran sungai ini diatur untuk ke daerah persawahan yang ada di bawah, dan kalau malam diatur ke daerah perkebunan yang ada di atas. Jadi pada waktu itu Pak Slamet ini bertugas untuk menutup beberapa aliran yang ke bawah, dan itu dilakukan di malam hari. Sekitar jam 9 malam Pak Slamet ini berangkat dengan membawa cangkul dan sabit serta senter. Beliau terbiasa sendiri waktu itu. Nah, awalnya memang jalannya itu harus melewati pinggiran perkebunan, kemudian ikut aluran sungai kecil sampai menuju ke atas di mana sungai besar yang langsung dari gunung. Nah, di situ beliau langsung membuka jalan air. Nah, ketika arus aliran air dari atas itu sudah terbuka, beliau terus mengikuti itu dan menutup semua cabang sungai yang menuju ke bawah. Jadi semua itu dialirkan ke arah atas, ke daerah perkebunan. Dan ternyata Pak Slamet ini beliau harus melewati tempat di mana si bajing ini dibakar waktu itu. Nah, karena sudah tidak pernah terdengar lagi seperti teror atau penampakan, jadi Pak Slamet ini beliau ini tenang. Walaupun memang sebenarnya beliau ini orang yang cukup pemberani lah, sering keluar malam ke tempat-tempat sepi, ke perkebunan atau ke persawahan itu. Nah, ketika melewati tempat itu, Pak Slamet ini tiba-tiba mencium bau wangi. Bukan lagi bau gosong yang seperti dibicarakan oleh orang-orang sekitar. Nah, ketika mencium bau wangi tersebut, Pak Slamet langsung mengucapkan salam, Assalamualaikum. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan lagi. Tapi aroma wangi itu terus mengikuti Pak Slamet, bahkan ketika beliau sudah berjalan berpuluh-puluh meter. Nah, pada waktu itu sebenarnya beliau sudah melewati di mana tempat si bajing ini dibakar itu, dan jaraknya sudah sekitar 40-50 meter. Tiba-tiba ada yang aneh loh, kok aliran airnya kok berhenti. Pak Slamet waktu itu menunggu cukup lama, padahal harusnya air itu sudah sampai di tempat itu. Nah, merasa khawatir ada yang jebol, Pak Slamet kembali lagi ke arah atas. Nah, memang di atas tempat di mana dibakarnya almarhum bajing ini ada sebuah cabang, yang di situ sama Pak Slamet itu sudah sempat ditutup menggunakan karung yang diisi tanah. Tapi entah kenapa loh, kok ini terbuka lagi, padahal tadi aku sudah nutup. Nah, kemudian Pak Slamet ini langsung menutup lagi aliran air itu, dan beliau berjalan. Dan beliau ini masih dengan aroma yang sama, mencium bau itu harum sekali, seperti bunga melati dicampur bunga kenanga. Walaupun Pak Slamet waktu itu merasa ini sudah aneh, pasti ada sosok yang ada di sekelilingku. Baru saja Pak Slamet memikirkan hal itu, tiba-tiba dari belakangnya ada yang memanggil, Pak, Pak. Nah, Pak Slamet kemudian tetap berjalan tanpa menoleh ke belakang, karena beliau tahu itu bukan manusia. Tapi sosok itu terus memanggil, dan sepertinya dia ini mengikuti Pak Slamet. Nah, kemudian Pak Slamet ini sempat berhenti karena tiba-tiba bulu kuduknya merinding.
beliau tetap tidak berani untuk menengok ke belakang karena beliau ini takut yang akan dilihatnya ini adalah sosok yang menyeramkan. Nah, setelah itu suara itu kembali lagi memanggil, "Pak, Pak." Dan akhirnya Pak Slamet yang mungkin waktu itu antara takut dan jengkel karena merasa diganggu, beliau kemudian menoleh. Dan ketika menoleh, di belakangnya itu tidak ada siapa-siapa. Tapi kembali lagi, aliran air ini seolah-olah berhenti. Nah, Pak Slamet pun terpaksa kembali ke tempat yang sama, ke atas tadi. Dan ternyata tempat itu sudah jebol lagi. Nah, waktu itu akhirnya Pak Slamet duduk. Ketika Pak Slamet duduk, sekitar jarak 3 meter, di sana juga sedang duduk seorang laki-laki. Nah, karena waktu itu cukup gelap, jadi wajahnya ini tidak terlihat jelas. Dan ketika Pak Slamet melihat sosok itu, awalnya yang beliau ini takut karena sosok itu hanya berwujud seperti seorang manusia. Beliau ini tidak merasa takut lagi. Dan waktu itu Pak Slamet cuma mengucapkan salam, "Assalamualaikum." Tapi sosok itu tidak menjawab, hanya seperti pandangannya itu menuju ke arah Pak Slamet. Nah, kemudian Pak Slamet ini menyalakan sebatang rokok. Setelah itu ditaruh di samping tempat di mana pertigaan aliran air tadi, yang di sana itu tak jauh dari tempat itu ada sosok yang duduk tadi. Nah, Pak Slamet pun juga menyalakan satu rokok lagi dan beliau menghisapnya. Nah, sekitar habis separuh rokok itu, Pak Slamet kemudian menutup aliran air itu, kemudian bilang kepada sosok tadi, "Tolong ya Mas, gak usah diganggu. Aku iki golekne pangan anak bojoku, nyambut gaweku ya koyo ngene. Wis sampean sing tenang di kene, gak usah ganggu menungso. Wis yo, aku pamit." Nah, kemudian setelah itu Pak Slamet berjalan, dan bau yang tadi harum seperti bunga melati itu seolah-olah hilang. Nah, setelah itu beliau meneruskan pekerjaannya, dan memang aliran air itu lancar sampai menuju ke perkebunan warga. Dan kisah itu pun diceritakan kepada Mbah Ran dan Hanif waktu itu. Kemudian Mbah Ran yang merupakan orang tua di kampung tersebut dengan segala pengalamannya pun memberi wejangan ke Pak Slamet. Jadi beliau ini memang mungkin bertemu dengan sosok almarhum Bajing atau apapun yang menyerupai sosok tersebut. Jadi entah kenapa dulu di tempat itu hanya tercium bau busuk, kadang bau gosong, tiba-tiba tercium bau yang harum. Mungkin doa-doa warga sekitar mereka ini sudah diterima, dan untuk mendoakan almarhum Bajing yang semasa hidupnya mungkin pernah melakukan kesalahan di tempat itu. Jadi sosok ini mungkin bisa saja berterima kasih, tapi tidak bisa mengucapkan hal tersebut. Itu adalah kisah nyata yang terjadi pada tahun 2001 yang lalu. Dan setelah kejadian itu memang tidak pernah ada kejadian horor lainnya di tempat itu, dan mungkin semuanya bisa kembali tenang. Tapi beberapa warga yang melihat atau menyaksikan hal kejadian itu, mereka ini masih ingat dengan jelas. Kadang mereka masih trauma ketika malam hari lewat tempat itu. Jadi di sana itu masih terkesan seram dan horor. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jika teman-teman suka, tekan tombol like. Jika tidak suka, tekan tombol dislike. Itu pun kalau tega. Komen ya, kasih masukan, atau kita berbagi cerita horor. Subscribe, share juga boleh. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.